Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Giovanni Mayori dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Yang saya hormati Bapak Supentri SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Media Pembelajaran PPKN. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian materi tentang jenis dan klasifikasi media pembelajaran. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang jenis dan klasifikasi media pembelajaran, saya akan menjelaskan tentang apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar peserta didik. Media pembelajaran juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber yang terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Nah, media pembelajaran ini banyak sekali jenis dan macamnya. Kita bisa memanfaatkan berbagai jenis media yang ada untuk menunjang proses belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis dan klasifikasi media pembelajaran menurut Rudy Bretz. Menurut Rudy Bretz, pada tahun 1971 mengidentifikasi jenis-jenis media berdasarkan 3 unsur pokok. Yang pertama, suara, yang kedua, visual, dan yang ketiga, gerak. Yang pertama, unsur suara. Unsur suara adalah unsur yang melibatkan indera pendengaran. Media yang hanya mengandalkan suara saja seperti radio, kaset, recorder, dan lain-lain. Yang kedua, unsur visual. Unsur visual adalah unsur yang melibatkan indera penglihatan. Media ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip, slide, foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. Media visual dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama gambar, yang kedua garis, dan yang ketiga simbol, di mana ketiganya merupakan suatu bentuk yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Yang ketiga, unsur gerak. Penyampaian media pada unsur ini sering ditampilkan dalam bentuk video. Berdasarkan ketiga unsur tersebut, Bretz mengklasifikasikan media ke dalam 8 kelompok. Yang pertama, media audio, yang kedua, media cetak, yang ketiga, media visual diam, yang keempat, media visual gerak, yang kelima, media audio semi gerak, yang keenam, media semi gerak, yang ketujuh, media audio visual diam, dan yang terakhir, media audio visual gerak. Yang pertama, media audio, yaitu media yang hanya memanipulasi kemampuan mengeluarkan suara saja. Yang kedua, media cetak, yaitu media yang hanya mampu menampilkan informasi berupa huruf-huruf dan simbol-simbol verbal tertentu saja. Yang ketiga, media visual diam, yaitu media yang memiliki kemampuan menyampaikan informasi secara visual, tetapi tidak menampilkan suara maupun gerak. Yang keempat, media visual gerak, yaitu media yang memiliki kemampuan visual dan gerakan tanpa disertai suara. Yang kelima, media audio semi gerak, yaitu media yang menampilkan suara dengan disertai gerakan titik secara linier dan tidak dapat menampilkan gambar nyata secara utuh. Yang keenam, media semi gerak, yaitu media yang memiliki kemampuan hanya menampilkan gambar dengan gerakan, tetapi gerakan yang ditampilkan tidak kontinu. Yang
Yang ketujuh, media audiovisual diam, yaitu media yang memiliki kemampuan audiovisual tanpa kemampuan bergerak, seperti contohnya film bingkai, film rangkai, dan slide bersuara. Dan yang terakhir, media audiovisual gerak. Media ini merupakan media yang paling lengkap karena menggunakan kemampuan audiovisual dan gerak. Media audiovisual adalah merupakan media perantara atau penggunaan materi dan penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran, sehingga membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Singkatnya, media audiovisual gerak adalah media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar bergerak, seperti film suara, televisi, VCD, ataupun DVD. Demikianlah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan tentang jenis dan klasifikasi media pembelajaran. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.